kisah yang menarik sekali. Tadi saya baru sebelum turun dari sini, turun dari atas. Rama ketika dia berguru pada Vishwamitra, pada suatu hari, disuruh ke hutan untuk mengumpulkan daun tulsi dan bunga untuk sembahyang. Dan mereka pergi cukup pagi. Biasanya setengah jam sudah pulang. Kali ini terlambat. Terlambatnya kenapa? Karena ada Sita di situ. Sita juga sedang mengumpulkan bunga. Jadi terjadi pandang memandang. Dia pulang dan sebelum pulang dia mengatakan kepada Lakshmana, ini kita udah terlambat. Kita sudah terlambat dan saya takut kalau dimarahi oleh guru. Cerita saya takut kalau dimarahi oleh guru ini dijelaskan, dikembangkan luar biasa. Bahwa rasa takut pada guru ini adalah takut yang benar. Takut pada orang tua, takut yang benar. Sita pun pulang terlambat dan Sita pun menghadap ibunya, maaf sekali, saya terlambat. Vishwamitra bertanya kepada Rama, tapi kamu masih on time, masih in time, bukan on time. Belum jam saya untuk sembahyang. Ya, tapi guru saya tahu bahwa biasanya saya datang jam sekian, sekarang hari ini saya terlambat setengah jam. Dan dia menjelaskan kenapa terlambat. Di sana, cerita dalam Ramayana yang ditulis oleh Tulsidas ini full of devotion. Kalau Valmiki menulis seperti history, sejarah. Tapi Tulsidas punya misi seperti yang saya jelaskan dalam The Hanuman Factor. Dia punya misi untuk mengembangkan devotion. Maka Sita juga menghadap ibu dan Sita juga mengatakan demikian, saya terlambat. Ibu juga bertanya, sebetulnya no problem, but why? Karena kamu cerita, ya. Sita bercerita bahwa saya ketemu dengan seorang pria, tidak terjadi bicara apapun, but I know that dialah orang yang akan saya kawini. Rama pun demikian. Dan dia mengatakan, guru saya sungguh takut tadi, saya terlambat. Maka Vishwamitra mengatakan, seseorang yang takut pada guru, dia akan terbebaskan dari rasa takut semuanya. Semua rasa takut lain tidak akan lagi menyentuh dia. Kau telah takut untuk sesuatu yang benar. Walaupun kamu tidak melakukan kesalahan, ini mau disebut takut, segan, ya. Segan out of respect, out of reverence. Karena menghormati. Dan dijelaskan, Vishwamitra menjelaskan bahwa takut seperti ini terhadap orang tua, terhadap guru untuk hal-hal yang menyangkut dharma. Sekarang kondisinya berubah total. Sekarang kondisi berubah total. Setelah saya mendengar itu saya membaca ulang. Ada di HP saya, Ramcharitmanas. Saya baca ulang. Kondisi yang digambarkan oleh Tulsidas sekarang susah untuk didapatkan. Di mana orang tua masih mengingat cerita Hiranyakashipu yang melarang Prahlad anaknya untuk berdoa. Sekarang banyak orang tua seperti itu, bukan satu orang. Anak masih muda disuruh macam-macam, baca mantra. Mau jadi apa dia? Mau jadi pendeta? Banyak orang tua seperti itu. Banyak orang tidak paham bahwa maksud dari Bhagavad Gita itu supaya Arjuna tidak melarikan diri dari medan perang. Dari kehidupan nyata. Menghadapi semua tantangan. Jadi mungkin apa yang ditulis oleh Tulsidas 500 tahun yang lalu
Sekarang kondisinya sudah berubah. But intinya adalah rasa segan, rasa hormat. Rasa hormat. Dan ibunya Sita dia mengatakan, kau telah berjujur kata, semoga keinginanmu terkabulkan. So both mendapatkan blessing, dua-duanya mendapatkan blessing. Ini cerita analogi dalam kisah Ramayana yang ditulis oleh Walmiki. Adegan-adegan ini nggak ada, adegan-adegan penuh dengan bakti romantis itu nggak ada. Tapi dalam versi Tulsidas justru ini yang dikembangkan. Ini yang dikembangkan. Pertanyaan kedua adalah tentang hubungan antara Andrew Carnegie dan Napoleon Hill. Ya, itulah hubungan antara seorang guru dan siswa. Dan itu juga kita melihat dalam cerita Siddhartha oleh Hermann Hesse, di mana gurunya adalah sesungguhnya si tukang perahu itu, Vasudev, ya, Vasudev. Dan nama-nama ini juga saya kira sangat relevan karena Hermann Hesse ini nggak sembarangan memberikan nama kepada pemerannya, ya, pada tokoh-tokoh dalam cerita itu. Jadi Vasudev, whatever it is, representing Krishna, the Lord, ya, the Lord of the universe. Kemudian walaupun awalnya Siddhartha menolak segala sesuatu, nggak mau berguru, nggak mau ini, nggak mau itu, ya. Akhirnya toh juga dia harus menundukkan kepala karena dia paham bahwa this is the river of life, inilah samsara, dan di situ ada orang yang harus menjadi guide. Kemudian ketika guide tidak ada lagi, dia sendiri menjadi guide, dia menggantikan kedudukannya Vasudev. Dan dia mulai membantu orang menyeberangi lautan itu. It is very symbolic. Bukan cuma cerita menyeberangi sungai, tetapi menyeberangi lautan samsara.